sakit hati sih jujur, karena menurut aku kan yang namanya psikolog itu harusnya. Hello Georgians, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang sesuatu. Hari ini sebenarnya aku tuh bingung mau buat konten apa, tapi kayaknya aku pengen cerita-cerita aja deh ke kalian tentang kenapa sih aku itu bikin produk kopi aku sendiri gitu. Karena setelah sekian lama, jadi dulu tuh aku pernah jualan dari rice bowl pernah, jajanan pasar pernah, tapi itu kebanyakan semuanya makanan gitu. Tiba-tiba sekarang aku ganti haluan ke jualan kopi gitu. Buat kalian yang belum subscribe aku, mungkin kalian harus nge-subscribe aku dan like, comment, share video aku kemanapun itu ya, support aku. Dan langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi pertama aku pengen kenalan dulu. Kayaknya di video aku sebelumnya aku juga ada kenalan gitu kan. Nama aku Yuli Talita dan aku itu lulusan psikologi. Sebenarnya panjang banget kenapa bisa jadi psikologi. Karena waktu itu aku pengen jadi dokter tapi nggak kecapek gitu. Terus dari situ ya udah berpikir apa sih yang anak IPS bisa kerja di rumah sakit. Oke, akhirnya aku bisa memutuskan buat ke psikologi. Tapi di sana ternyata kalau pengen ke rumah sakit harus menempuh S2. Tapi aku nggak ngerti kenapa juga. Waktu aku kuliah tuh rasanya kayak males banget gitu kan buat ngelanjutin. Akhirnya aku cari kerja. Tapi unfortunately aku nggak bisa dapet yang sejurusan sama aku. Jadi akhirnya aku pergi ke suatu tempat nan jauh di sana keluar Jawa. Itu aku mendirikan bisnis bareng sama pacar aku. Terus habis itu bisnis makanan, bikin soto. Di situ pertama kali aku mulai kayak terpikir, oh kayaknya aku pengen jualan aja deh, kayaknya aku pengen entrepreneur aja deh, kayaknya aku pengen usaha gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan akhirnya juga aku mengalami gonjang-ganjing juga di sana. Terus akhirnya aku balik ke Jawa, terus aku cari kerja lagi. Jadi kerja ini juga nggak sesuai sama minat aku, bukan nggak sesuai sama minat, justru itu sesuai minat aku, tapi nggak sesuai sama jalur pendidikan aku. Jadi aku jadi news anchor di perusahaan gitu, lumayan sih sebenarnya. Dan aku bertahan belum ada setahun kayaknya, masih 7 bulanan gitu, karena aku berpikir aku ingin lanjut ke S2. Nah, tapi waktu itu sebelum itu, waktu aku habis pulang dari luar Jawa ke Jawa ini, aku juga udah sempet ngediriin makanan namanya Yamichi Kitchen. Itu tuh kayak rice bowl, isinya ada katsu, terus habis itu ada bihun dan lain-lain. Itu cukup laku waktu itu di Jogja. Tapi sayangnya aku harus kerja ke Surakarta dan aku tinggalin bisnis itu. Nah, waktu udah sampai di Surakarta, aku benar-benar cuma fokus kerja aja. Jadi kerja di sana itu shift begitu kan. Jadi kadang aku kerja pagi pulang sore, atau mungkin berangkat siang pulang malam kayak gitu. Belum lagi dengan embel-embel bermain. Nah, terus abis itu aku kepikiran lagi kan untuk kuliah lagi, untuk melanjutin. Makanya aku resign dari pekerjaan aku itu. Tapi sayangnya kampus pertama yang sangat amat aku inginkan itu kembali tidak menerima diriku. Itu benar-benar aku udah nyoba berkali-kali, tapi ya mungkin masih belum rezeki aku. Jadi aku nggak keterima di situ. Oke, nggak apa-apa, masih banyak pilihan. Tapi sebenarnya nggak begitu banyak pilihan di Jawa Tengah ini karena waktunya juga udah mepet waktu itu. Waktu aku juga pengen ke Solo, Surakarta, itu udah tutup. Semarang udah tutup. Jadi tinggal beberapa aja kampus-kampus swasta yang masih buka, dan itu pun kayak jalur sisa-sisaan gitu loh. Kayak kursinya kurang nih, kita buka lagi cuma 5 orang aja atau kayak gitu-gitu. Itu aku alamin di 4 kali tes terakhir. Jadi yang pertama kan udah gagal nih. Udah gagal ya udahlah ya, karena dia nggak bukaan lagi, nggak ada gelombang-gelombang lanjutannya lagi. Udah. Terus habis itu yang kedua ini aku nyobain di di Jogja lagi. Yang pertama itu dia bilangnya lolos. Dia bilang lolos, kan aku tuh pengennya psikologi klinis kan. Tapi ternyata setelah lolos ini aku dikasih tahu lagi, ternyata aku tuh dilolosinnya ke IO, psikologi industri dan organisasi, yang ditempatinnya itu ke perusahaan-perusahaan gitulah, kayak SDM gitu-gitu. Nah, waktu aku tanya ke mama aku kayak gimana, beliau tidak mengindahkan, tidak support, karena menurutnya kalau misal S2 yang PIO mending langsung aja kerja gitu, karena kan emang pengennya ke klinis kan. Ya udah, itu akhirnya itu sebenarnya keterima, tapi aku mengundurkan diri karena dia di PIO. Terus habis itu yang ketiga, aku nyoba lagi di universitas swasta juga di Yogyakarta. Ini nih, yang pertama nggak keterima. Itu aku bener-bener yang udah terus akhirnya waktu aku nggak keterima kan banyak juga yang nggak keterima. Jadi dari 12 peserta itu yang diambil kayaknya cuma 5 atau 6 gitu doang. Terus kan masih ada sisanya. Ternyata kursinya itu masih kosong di universitas yang sama ini. Akhirnya mereka buka lagi, tapi cuma berapa orang doang yang ikut, cuma 6 orang kalau nggak salah. 6 orang aja dari sisa-sisaan yang kemarin nggak lolos itu. Terus habis itu udah kan, berarti aku di universitas yang ini tuh nyobanya 2 kali nih. Nyoba 2 kali itu
Dan aku bener-bener sakit hati banget ketika sesi wawancara, karena aku ngerasanya waktu aku TPA, waktu aku psikotes dan lain-lain, aku bisa. Dan bahkan aku seorang Willy Talita yang dia tuh gak bisa matematika, bisa ngejawab semua soal TPA yang notabene dia tuh satu soal ngitungnya bisa sampai 5 kali step gitu loh. Step-stepnya bisa sampai 5 kali, kayak tapi puji Tuhan bener-bener bisa gitu. Udah kan? Nah, di sesi wawancaranya nih, ini sebenarnya kayaknya konten curhat deh. Terus di sesi wawancaranya itu bener-bener aku sakit hati sih jujur, karena menurut aku kan yang namanya psikolog itu harusnya bisa memahami gitu kan, tapi ternyata beliau ini enggak. Dia tuh dosen apa ya, aku lupa, ya dosen psikologi juga, tapi aku lupa spesifiknya itu apa. Beliau pintar untuk memancing emosi seseorang. Emosi itu maksudnya apa sih yang benar-benar ada di dalam diri kamu gitu. Ngublok-ngubloknya tuh gampang banget loh. Akhirnya aku kepancing, aku cerita beban terberat aku cerita tentang pengalaman-pengalaman aku dan lain-lain. I wish dengan aku cerita seperti itu, beliau itu tahu, oh ternyata orang ini seperti ini. Cuma mikirku kayak gitu doang kan. Ternyata tidak dong. Jadi ibu itu setelah tanya, apa sih permasalahanmu? Setelah dia, oh sepertinya menarik ya cerita ini, bisa kamu lanjutkan? Otomatis aku lanjutin dong ya. Terus aku lanjutin dan lain-lain. Aku berharapnya dia mengerti posisiku pada saat itu, tapi ternyata tidak. Dia malah bilang saya banyak masalah dan lain-lain. Saya harus ke psikolog, saya direkomendasikan untuk ke psikolog di universitas saya. Seperti ya, oke. Dan setelah itu dia langsung tanya, menurut kamu psikologi itu apa? Menurut kamu teori humanistik itu apa? Menurut kamu teori ini itu apa? Please. Orang kalau udah diublek-ublek masalahnya, dikasih pertanyaan teoritis, ya nyangkutnya otaknya gimana ya, mohon maaf. Tapi ibu itu langsung ngejudge, oke mbak, kamu sepertinya punya banyak masalah dan saya sarankan kamu untuk ke psikolog karena kamu tidak fokus dan kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya emosi. Dan aku ingat banget ketika aku diwawancara itu, aku benar-benar bisa menangis karena benar-benar masalah itu kan benar-benar dari dalam hati, terus ngerasanya kayak trauma-trauma yang kemarin-kemarin itu keluar semua gitu loh. Dan aku berharap ibu itu ketika udah mengeluarkan trauma aku, ya aku harusnya di healing dong ya. Maksudku kan ada tuh, ada treatment, ada after treatment gitu kan. Gue aja paham anjir. Gitu kan, tapi beliau tidak. Setelah dia mengatakan saya punya banyak masalah, saya harus masuk ke psikolog, saya harus ini, harus itu, dia bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memutus obrolan. Gak tahu juga sih sebenarnya itu speechless sih. Itu kan waktu itu juga wawancaranya online kan. Jadi ya udah aku cuma bisa kanan kiri, aku gak ada siapa-siapa gitu kan. Terus udah benar-benar abis ditutup, aku langsung ke bed, benar-benar Tuhan tolong aku. Benar-benar rasanya, oh ternyata gini ya. Ternyata gini ya orang dijudge punya masalah. Jadi jangan tiba-tiba ngejudge orang ya, kalian para judges aku. Gitu. Kalian kalau misalnya mau nge-treatment orang harus ada treatment dan after treatment. Nah, jangan tiba-tiba teman kamu udah curhat panjang-panjang terus kamu cuma ngomong, oh kalau kamu bukan pendengar yang baik, mending diem. Gitu menurut aku. Lanjut, abis itu berarti aku udah berapa kali nih? 5 kali berarti, udah 5 kali gagal kan. Terus aku mikir, susah betul ya, cuma mau belajar doang. Sampai aku tuh mengutuk mengutuk sistem pendidikan di Indonesia, karena aku mikirnya, ini loh ada orang yang pengen belajar, kenapa sih dipersulit? Kenapa sih harus orang yang bisa masuk ke suatu instansi atau ke universitas itu harus pintar? Bukan pintar, sebenarnya kalau cerdas oke lah, memang harus cerdas. Bagaimana orang itu bisa menerima pelajaran-pelajaran dari perkuliahan itu gitu, masih masuk akal seperti itu kan. Tapi kalau misalnya harus, kamu tahu teori ini nggak, kamu tahu teori itu nggak, dan kayak gitu. Nah ya, fungsinya saya mau kuliah S2 tuh apa ibu gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin emang bukan rezeki. Jadi emosi sendiri kan. Terus lanjut, aku akhirnya benar-benar nggak mau ngedaftar mana-mana lagi karena aku jujur udah capek sendiri. Aku cari kerja juga nggak dapet, kuliah juga nggak dapet. Benar-benar nyesel ketika aku resign dari aku jadi news anchor itu, karena menurut aku news anchor itu emang punya kesulitannya tersendiri, tapi aku tuh kayak bisa, I can handle it, it's easy, I can learn from it gitu. Ya aku tuh bisa belajar di situ gitu. Dan emang orang-orangnya itu kan emang di setiap kantor tuh pasti ada lah ya, tuh ada yang toxic, ada yang dia bisa bikin kita tuh untuk berkembang. Nah puji Tuhan ya aku punya orang-orang yang nge-support aku, bisa baikin aku, bisa bikin aku tuh lebih berkembang, itu ada di situ. Tapi ya udah, karena nasi sudah menjadi bubur,
sudah, nggak apa-apa. Terus abis itu karena aku udah saking capeknya kayak melalang buana gitu kan, akhirnya aku mikir aku pengen jualan lagi aja kali ya, kayak waktu aku bikin Yamichi Kitchen gitu. Tapi waktu itu kendalanya adalah orang tua aku mengharuskan aku pulang karena aku juga anak perempuan, mereka mikirnya kayak gitu. Terus aku mikirnya oke lah, aku buka aja di rumah gitu. Aku buka aja di rumah, terus abis itu udah tercetus lah. Dan beberapa pihak di belakang aku, beberapa orang di belakang aku tuh kayak, udah lu munculin aja kopi, udah lu coba aja kopi, lu coba semuanya, nanya gitu. Terus akhirnya percakapan itu kayak udah 1 bulan ngomongin tentang kopi, 1 bulan ngomongin itu, 1 bulan juga kita ngeracik gimana caranya dan bener-bener preparing gitu, apa yang harus dibeli, apa aku butuh apa aja dan lain-lain. Akhirnya minggu kemarin tepat tanggal 25 Oktober akhirnya kita luncurin ini Magical Bottle, kayak iklan ya, Magical Bottle ini. Dan langsung ada beberapa varian rasa. Aku sih mikirnya karena aku bakal ngeluarin semua rasa dulu, aku bakal tes produk ini ke masyarakat, apa sih yang paling disenengin gitu. Misalnya yang paling disenengin tuh aren elixir, kayak kopi aren gitu kan, kopi aren atau apa-apa. Misal ada 3 produk andalan, nah aku pengennya ya udah yuk coba kita fokus aja di situ dulu. Dari 5 itu kita cut 2, misal kayak gitu. Tapi nggak ngerti nanti selanjutnya seperti apa, karena jujur aku juga pengen masih cari kerja lagi. Bener-bener pengen itu kerja dan juga entrepreneurship, tapi nggak tahu masih bisa apa tuh namanya, masih bisa berjalan dengan baik atau enggak. Tapi aku berharapnya sih bisa, karena aku pengen kaya mendadak. Nggak ya. Terus abis itu sistem aku ini masih PO gitu, pre-order, karena aku jujur belum berani nyetok banyak langsung karena takutnya ini, aku tuh punya ketakutan sendiri, ketakutan kalau barang-barang aku produk-produk aku tuh nggak laku. Tapi sebenarnya itu tuh kan mental block ya. Sebenarnya aku juga kayak optimis, oke aku harus bisa. Nah ini puji Tuhan ya, besok tanggal 2 November kita baru luncurin produk. Jadi yang kemarin masih kayak endorse gitu, tapi kalau yang besok Senin ini, besok November, itu bener-bener udah langsung dijual. Nah aku udah nitip-nitipin ke sini, semoga lancar, amin. Terus abis itu ada beberapa yang masih aku antar, promonya tuh aku bakal antar sendiri. Jadi aku yang ngebikin, aku yang nge-packing, aku yang juga jadi kurir. Mantap. Tapi nggak apa-apa, menurut aku itu malah jadi pengalaman aku gitu loh. Aku sendirian di sini. Ini aku lagi ada di Temanggung. Di Temanggung aku teman-teman yang support aku tentang kopi ini adanya di Jogja, Solo, dan juga ada yang di Jakarta. Yang di Jakarta tuh kita selalu bener-bener online gitu loh, WhatsApp gitu-gitu. Dan puji Tuhannya bener-bener aku seneng banget dapet ini. Mama papa aku juga lumayan mendukung ini kayak ini, dan bener-bener apa ya, banyak sih yang bilang katanya enak gitu, tapi ya nggak tahu itu peres, nggak tahu itu beneran. Ya alhamdulillah aja kalau ini beneran enak. Magical Bottle emang enak gitu deh. Jadi aku nggak ngerti juga seterusnya mau jadi apa, karena di sekarang ini juga aku lagi sibuk sama beauty enthusiast, ngomongin tentang make up, terus habis itu endorse tentang makeup, serum mereka, produk-produk mereka kayak gitu. Jadi benar-benar harus membagi waktu dengan benar. Yang harus semua, yang harus ini itu nggak apa-apa gitu. Itu apa ya, a bit closer to know me, mungkin getting closer with me, I think ya. Mungkin besok-besok aku bakal bikin konten tentang curhat-curhat, atau mungkin tentang curhatan aku sendiri. Nah, mungkin segitu dulu curhatan dari aku. Hope you like it and you enjoy it. Jangan lupa subscribe, likes, and comment kalau kamu suka. Tapi jangan pernah di-unlike ya. Udah, please. Okay, thank you for watching. See you on my next video. Dadah.